Oke, hari ini kita bakal ngobrolin salah satu proses biologis yang paling keren dan teratur, siklus bulanan wanita. Tapi buang jauh-jauh bayangan buku teks yang kaku dan membosankan ya. Anggap aja ini kayak kita lagi nonton sebuah simfoni, sebuah pertunjukan musik yang terkoordinasi dengan sangat indah di dalam tubuh setiap bulannya. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya semua bagian tubuh yang beda-beda ini bisa kompak banget? Mereka tahu persis kapan harus mulai kerja, kapan harus nunggu, dan gimana caranya mereka semua bisa kerja bareng untuk menciptakan sebuah harmoni yang ya bisa dibilang sempurna. Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, biar gampang, kita bakal pakai perumpamaan ini terus. Bayangin aja sebuah pertunjukan orkestra. Pasti ada konduktor yang memimpin, ada musisi yang memainkan alat musiknya, dan tentu ada panggung yang megah. Yuk kita kenalan satu persatu sama para pemainnya. Oke, yang pertama dan paling utama, setiap orkestra hebat itu butuh seorang konduktor. Nah, dalam simfoni tubuh kita, peran konduktor ini dipegang oleh pusat komando yang letaknya ada di otak. Dari sinilah semua instruksi untuk pertunjukan bulanan ini berasal. Ini dia rantai komandonya. Hipotalamus itu ibarat konduktor utamanya, sang maestro. Dia memberi perintah ke kelenjar pituitari, yang bisa kita anggap sebagai asisten konduktor, yang kemudian meneruskan instruksi itu ke ovarium. Jadi, ini adalah alur komunikasi dari atas ke bawah yang sangat rapi. Jadi gini cara kerjanya, sang konduktor, si hipotalamus ini, mulai dengan ngasih pesan pertama, yaitu hormon GnRH. Anggap aja ini ketukan pertama dari tongkat konduktornya. Nah, para musisi utama di kelenjar pituitari langsung nangkep pesan ini dan mulai memainkan nada mereka sendiri, yaitu hormon FSH dan LH. Nah, sekarang, musik dari otak tadi mengalir turun ke para pemain utama dan panggung pertunjukannya. Disinilah aksi yang sesungguhnya terjadi. Yuk kita kenalan sama bintang-bintangnya. Mari kita sambut solois bintang kita, ovarium. Ada dua, dan mereka punya peran yang penting banget. Mereka nggak cuma pasif nungguin perintah dari otak loh, mereka juga aktif menciptakan musik mereka sendiri. Jadi, tugas mereka ada dua. Pertama, mereka bertanggung jawab nyiapin sang bintang utama, yaitu sel telur. Sel telur ini dirawat dan dimatangkan di dalam sebuah kamar rias khusus yang namanya folikel. Kedua, sebagai balasan dari musik yang dikirim otak, mereka memainkan musik mereka sendiri, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Dan tentu, setiap pertunjukan butuh panggung kan? Nah, inilah dia, rahim atau uterus. Setiap bulan, panggung ini didekorasi dan disiapkan dengan super cermat buat menyambut kedatangan sang bintang pertunjukan, yaitu sel telur yang mungkin sudah dibuahi. Jadi, gimana caranya konduktor, musisi, dan solois ini saling berkomunikasi? Mereka pakai kurir atau pembawa pesan kimiawi yang kita sebut hormon. Yuk kita kenali 4 pembawa pesan utama dalam simfoni ini. Coba deh lihat tabel ini. Ini ringkasannya biar gampang diingat. FSH dari otak itu pesannya simple. Tolong tumbuhkan folikel ya. Terus estrogen yang dibikin sama folikel itu sendiri, ngirim pesan ke rahim. Ayo bangun panggungnya. Nah, LH dari otak itu adalah pemicu utamanya. Pesannya, lepaskan bintangnya ke panggung sekarang. Terakhir, progesteron yang diproduksi setelah sel telur lepas, pesannya adalah sempurnakan panggungnya, biar siap untuk kehamil. Oke, kita udah kenalan sama konduktor, para musisi, dan panggungnya. Sekarang, mari kita lihat gimana pertunjukan 28 hari ini berlangsung, dari awal sampai akhir. Pertunjukan ini punya 2 babak utama. Babak pertama itu fase persiapan. Folikelnya tumbuh, panggung di rahim dibangun, puncaknya adalah ovulasi, saat sel telur dilepaskan. Masuk babak kedua, kamar rias yang ditinggalin sel telur tadi berubah jadi korpus luteum. Tugasnya penting, melepaskan progesteron untuk menyempurnakan panggung. Kalau nggak ada kehamilan, sistemnya akan di-reset, panggung dibersihkan. Nah, ini dia poin yang paling penting. Momen paling dramatis dalam seluruh simfoni ini adalah lonjakan hormon LH. Anggap aja ini crescendo dalam musik, nada yang paling tinggi dan paling kuat, yang memicu acara utama, pelepasan sel telur. Tanpa lonjakan LH yang dahsyat ini, ovulasi nggak bakal terjadi. Grafik ini pada dasarnya adalah partitur atau catatan musik dari seluruh simfoni kita. Mungkin kelihatannya agak ribet ya dengan semua garis naik turun ini, tapi tenang aja, kita akan bedah pelan-pelan nada per nada. Yuk, kita mulai dari musik yang dikirim otak. Lihat 2 kurva ini. Coba perhatikan gimana kurva LH yang warna hijau tiba-tiba melonjak naik drastis tepat sebelum hari ke-14.
Nah, itu dia. Itulah crescendonya, lonjakan yang kita bicarakan tadi. Ini adalah perintah, lepaskan sel telur sekarang, dari otak. Dan ini adalah respons brilian dari ovarium. Lihat deh gimana estrogen, garis biru, mencapai puncaknya lebih dulu. Dan tahu nggak bagian kerennya? Musik estrogen yang tinggi inilah yang sebenarnya jadi sinyal balik ke otak. Seolah-olah bilang ke konduktor, oke, waktunya lepasin lonjakan LH sekarang. Ini namanya umpan balik positif. Setelah ovulasi, barulah progesteron, garis ungu, mengambil alih. Ini adalah dialog yang sempurna antara otak dan ovarium. Lalu, apa yang terjadi kalau sel telur nggak dibuai? Apa yang terjadi saat pertunjukan berakhir tanpa kedatangan tamu kehormatan? Nah, orkestra akan istirahat sejenak dan panggungnya harus dibersihkan untuk pertunjukan bulan depan. Jadi, setelah ovulasi, ada dua kemungkinan jalan cerita. Kalau sel telurnya dibuahi, pertunjukan lanjut terus. Tapi kalau enggak, sinyalnya jelas. Pertunjukan selesai. Korpus luteum, struktur yang tadi rajin memproduksi progesteron, akan berhenti bekerja. Akibatnya, kadar hormon langsung anjlok. Nah, anjloknya kadar hormon secara drastis, inilah yang memicu menstruasi. Panggung yang sudah didekorasi dengan indah, lapisan rahim, ibaratnya udah nggak dapat dana lagi buat bertahan. Jadi tubuh kita secara efisien membersihkan panggung itu dengan meluruhkan lapisannya. Proses bersih-bersih inilah yang menandai awal yang baru, hari pertama dari simfoni berikutnya. Oke, kita sudah menyaksikan seluruh pertunjukan. Sebagai penutup, mari kita putar ulang sekali lagi urutan kejadiannya dengan ringkasan visual, biar semuanya makin jelas dan nempel di kepala. Ini dia inti dari semuanya, dirangkum dalam 6 langkah sederhana. Otak memulai, ovarium merespons dan bersiap-siap, rahim membangun panggungnya. Lalu, otak ngasih sinyal puncak, ovulasi terjadi, setelah itu ovarium menyempurnakan panggung. Dan kalau nggak ada kehamilan, semuanya di-reset lagi. Logis banget kan alurnya? Terus kenapa ini penting buat kalian? Karena ritme dasar ini adalah fondasinya. Kalau kalian paham ini, kalian akan lebih mudah mengerti soal kesuburan, kontrasepsi, dan berbagai kondisi kesehatan wanita lainnya. Ini adalah pengetahuan inti untuk karir kalian nanti di bidang kesehatan. Jadi, lain kali kalau kalian memikirkan tentang siklus bulanan, jangan cuma melihatnya sebagai proses biologis biasa. Coba lihat ini sebagai sebuah simfoni yang luar biasa. Sebuah dialog hormonal yang sempurna, sebuah pertunjukan presisi yang mempersiapkan panggung untuk keajaiban kehidupan setiap bulannya. Keren banget kan?